Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Kami merasakan kasih, pemeliharaan dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Khususnya buat saat ini, Tuhan memberikan kami kesempatan yang begitu luar biasa. Kami terus belajar melalui kebenaran firman Tuhan yang akan membentuk kami, yang akan mengajar kami dan menuntun kami. Roh-Mu yang kudus menuntun dan mengajari kami ya Tuhan, untuk bisa mengerti, memahami dan mengimani firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Mazmur pasal 100 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Mazmur pasal 100 dimulai ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada saat ini firman Tuhan kami menawarkan tema bersukacita karena pemeliharaan Tuhan. Bersukacita karena pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada umumnya orang tua mengajarkan anak mulai dini, sejak kecil. Ketika anak itu diberikan sesuatu oleh orang lain, baik itu makanan, uang, benda, apapun sejenisnya, kalau diberi oleh orang lain, sebagai orang tua kita mengajarkan jangan lupa untuk berterima kasih, mengucap syukur kepada orang yang telah memberi kepadamu, agar ketika mereka menerima sesuatu jangan hanya bersukacita, tetapi di balik sukacita itu mereka harus mengucapkan kata terima kasih karena sudah menerima pemberian dari orang lain. Apa tujuannya ibu bapak saudara-saudara kita mendidik dan mengajarkan anak-anak sejak dini untuk berterima kasih atas pemberian orang lain? Agar ketika dia bertumbuh sampai bertumbuh dewasa, dia ingat ketika ada orang lain yang memberikan sesuatu kepadanya, kecil besarnya, maka dia harus mengucap syukur dan berterima kasih kepada orang tersebut. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca dan dengar pada saat ini, bagaimana pemazmur merasakan kasih, kuasa, penyertaan, bahkan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya. Pemazmur berkata, kalau
dia adalah ciptaan Tuhan. Kalau dia dijadikan karena kuasa Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, kita ataupun pemazmur menyadari kalau dirinya adalah kepunyaan Tuhan. Segenap kehidupannya yang dia miliki, yang dia dapatkan, semuanya ini adalah kepunyaan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, ini yang membuat pemazmur mengajak kita untuk bersorak-sorai kepada Tuhan. Bukan hanya itu, pemazmur juga merasakan kalau Tuhan adalah gembala kita dan kita umat gembalaannya. Kalau sudah dikatakan kita sebagai umat gembalaannya dan Tuhan gembala kita, pasti kehidupan kita sudah terpelihara dengan baik, dijaga, dilindungi dan diawasi Tuhan. Sehingga pemazmur katakan, bersorak-sorailah, beribadahlah, pujilah Tuhan dengan sukacita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, manusia pada saat ini, bahkan sebagian orang Kristen kurang menyadari kalau dirinya itu adalah ciptaan Tuhan. Kalau apa yang ada padanya itu adalah milik Tuhan. Keberhasilannya itu adalah karena kasih Tuhan. Ini yang membuat sebagian orang menjadi angkuh, sombong, karena dia merasa apa yang dia punya, dia miliki saat ini semua karena kekuatan hebat dan kepintarannya. Jadilah orang-orang yang sombong, yang tidak mau datang bersyukur, yang tidak mau bersekutu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan melalui pemazmur saat ini mengingatkan kita kembali kalau kita sendiri pun diciptakan Tuhan dan kita adalah kepunyaan Dia. Kita adalah umat gembalaannya dan Tuhan gembala kita. Untuk apa hidup angkuh, sombong, tinggi hati? Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, mari ketika kita merasakan berkat, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Ketika manusia memberikan sesuatu, kita juga bersyukur, berterima kasih. Ini Tuhan yang telah menciptakan dan memberikan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Layaklah kita bersorak, bersuka cita, bersyukur, beribadah kepada Tuhan. Bernyanyi syukur kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita tunjukkan rasa syukur kita lewat ibadah kita, tunjukkan kita sungguh-sungguh hati ini benar mau bersorak-sorai, hati ini sedang bersuka cita karena pemeliharaan Tuhan. Banyak Bapak Ibu, beberapa orang kalau kita lihat ibadah, di dalam mengikuti ibadah tidak ada semangatnya, seperti orang yang putus asa. Orang sudah bernyanyi, dia diam. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar. Orang bernyanyi dengan suara yang nyaring, dengan hati yang bersuka cita, tetapi ada orang yang diam saja. Ketika ada pembacaan Alkitab bersaut-sautan, dia duduk, diam, mendengar-dengar. Beribadah itu bukan hanya datang, duduk, dan diam, tetapi bersorak-sorai, bersuka cita, merasakan kehadiran Tuhan. Banyak orang yang salah mengartikan ibadah, mengartikan bagaimana dia bersyukur karena pemeliharaan Tuhan,
bersukacita karena pemeliharaan Tuhan. Betapa sayangnya, mahalnya waktu bagi orang percaya yang datang ke gereja hanya untuk bermain-main, hanya untuk menceritakan hal-hal yang tidak berguna, hanya untuk melamun, hanya untuk termenung, seperti mempunyai beban yang begitu berat. Kita datang kepada Tuhan memang punya beban, tetapi kita harus tinggalkan itu sejenak. Kita mau cari Tuhan, kita mau bersekutu dan bersukacita karena pemeliharaan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Bapak Ibu saudara-saudara bisa hadir ke gerejanya yang kudus itu karena kekuatan dan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu nikmati seluruh rangkaian ibadah lewat doa pujian dengan sorak-sorai kepada Tuhan. Hati yang sukacita. Jangan pergi ke gereja dengan hati yang galau. Badannya, tubuh jasmaninya di gereja, tetapi pikirannya ada di pekerjaan, ada di keluarga, rumah tangga, dan yang lain sebagainya. Tidak terfokus kepada Tuhan yang dia puji dan dia sembah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, mari tetap merasakan sukacita yang dari Tuhan. Bersukacita karena pemeliharaan Tuhan. Kita harus bahagia, kita harus sukacita karena apa? Tuhan yang memelihara kita. Kalau sudah dikatakan Tuhan yang memelihara, maka Tuhan akan melindungi kita dari segala mara bahaya. Tuhan akan menuntun kita ke arah yang baik kalau kita sudah menaruh kepercayaan yang penuh, utuh kepada Tuhan. Jangan lupa bahagia, jangan lupa bersukacita karena Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang boleh kami perdengarkan dan dengarkan bersama-sama. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan perintah Tuhan, firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan tetap bekerja dan berkarya dalam setiap kehidupan kami. Bagi kami yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bila firman-Mu dapat memberkati setiap kami yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.